dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, masih bersama saya Bella Fauzi dalam 30 Minutes with Pevindo. Baik, Pak Hendro, kita lanjut lagi ya Pak ya. Nah Pak, berbicara tentang kegiatan usaha pemeringkatan di Indonesia, bagaimana kegiatan usaha pemeringkatan di Indonesia dalam mencapai tujuan mereka? Ya, jadi memang jasa pemeringkatan ini cukup unik ya. Artinya dari sisi kebutuhan memang ada. Tadi seperti yang saya jelaskan, baik dari sisi perusahaan, dari sisi investor, lalu dari sisi regulasi juga ada yang mengatur atau yang mendukung adanya jasa pemeringkatan ini. Tapi di sisi lain memang pasar untuk jasa pemeringkatan ini masih relatif terbatas ya, masih relatif kecil. Kalau kita bandingkan misalnya surat utang korporasi yang diterbitkan di Indonesia itu yang memang merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemeringkatannya, jika dibandingkan dengan kredit perbankan, ini memang masih nilainya masih kecil, mungkin masih sekitar 10% atau kurang dari 10%. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain atau negara-negara tetangga, komposisi antara pasar surat utang korporasi dibandingkan kredit perbankannya mereka lebih besar, mungkin bisa di kisaran 20% atau lebih. Jadi memang pasar surat utang korporasi di Indonesia ini relatif terbatas, tapi di sisi lain itu juga menimbulkan potensi ya Bu ya, potensi untuk berkembangnya penerbitan surat utang korporasi dan juga jasa pemeringkatan itu. Nah memang dengan adanya kondisi seperti ini, jumlah perusahaan pemeringkat di Indonesia ini memang tidak terlalu banyak. Tapi ini juga terjadi sih di negara-negara lain. Biasanya tidak banyak jumlah perusahaan pemeringkat yang beroperasi di negara itu. Biasanya hanya mungkin 3 sampai 5. Iya, jadi normal memang seperti itu begitu ya biasanya ya. Di Indonesia sendiri hanya ada 3 saat ini yang beroperasi. Salah satunya adalah Pevindo. Pevindo. Ya. Oke, baik. Nah, ini boleh disebutkan nggak Pak perusahaan-perusahaan apa saja yang telah menjadi klien dari Pevindo? Wah, kalau disebutkan mungkin sampai akhir acara nggak selesai, Bu. Jadi memang kita beberapa mungkin kita sudah 26 tahun lebih. Iya. Dan kalau dari catatan kami sejak berdiri sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 900 perusahaan yang diperingkat oleh Pevindo. Saat ini yang aktif di peringkat mungkin sekitar 300 perusahaan, dan bukan hanya perusahaan. Jadi kita juga merating pemerintah daerah atau gitu. Pemda. Karena memang ada wacana juga untuk Pemda itu menerbitkan surat utang atau obligasi daerah. Nah, dalam Udah sudah jalan, Pak? Untuk obligasi daerahnya belum. Memang sampai saat ini belum ada Pemda yang merealisasikan penerbitan obligasi daerah. Tapi tahap awalnya dengan melakukan rating terhadap Pemdanya, kita sudah lakukan beberapa Pemda. Oh gitu. Ini judulnya coming soon gitu ya Pak? Coming soon, ya, mudah-mudahan. Oke. Jadi itu nanti ke depannya akan ada regulasi untuk Pemda juga? Regulasi sebenarnya udah ada. Sudah ada, regulasi tapi kan belum untuk penerbitan obligasi daerah, tapi memang mungkin butuh proses bagi Pemda-Pemda tersebut untuk mendanai pembangunan di daerahnya, bukan hanya mendapatkan dana dari pusat misalnya, tapi mereka juga sebenarnya bisa menggalang dana secara mandiri melalui penerbitan obligasi daerah. Iya, dan sebenarnya memang sudah bisa ya, sudah ada ibaratnya potensi untuk itu tuh sudah ada sebenarnya. Betul Mbak. Ya. Oke, baik. Nah Pak, ini aspek apa saja yang dinilai dalam melakukan analisa untuk menilai kualitas kredit suatu perusahaan? Ya, jadi memang dalam melakukan atau menentukan peringkat suatu perusahaan, kita punya yang kita sebut metodologi. Jadi bagaimana misalnya kita mengukur kinerja bisnis atau keuangan perusahaan itu, sudah ada aspek-aspek apa saja yang harus dilihat dan dinilai. Nah ini bervariasi. Jika sektor perbankan misalnya, maka aspek-aspek yang dinilai adalah ABCDE misalnya. Lalu sektor lain misalnya sektor infrastruktur, nah faktor-faktornya berbeda lagi. Nah itu memang sudah ditetapkan, jadi kita sudah punya metodologinya. Dan kita juga
tidak hanya mengukur berdasarkan data-data historis atau laporan keuangan yang sudah diterbitkan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi lebih penting juga kita memproyeksikan. Jadi artinya ke depannya ini perusahaan atau entitas ini seperti apa kinerjanya. Sehingga memang rating atau peringkat yang kita berikan itu memang benar-benar mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya di masa depan. Karena apa yang sudah terjadi di masa lalu belum tentu akan terulang di masa mendatang jika memang ada perkembangan yang signifikan dalam kegiatan usaha perusahaan. Nah, ini yang kita coba capture, bukan hanya di data historis, tapi juga proyeksi ke depan. Oke, baik. Nah, Pak, bagaimana Pevindo sendiri menjaga independensi dalam melakukan peringkat atas suatu perusahaan? Ya, dalam menjaga independensi dan objektivitas, kami memang memiliki beberapa kebijakan dan ketentuan. Pertama, peringkat itu akan diputuskan melalui suatu komite. Jadi artinya bukan saya yang menentukan peringkat atau bukan 1-2 orang analis misalnya yang menentukan peringkat, tapi disepakati secara kolektif melalui suatu komite, di mana komite itu juga terdiri dari beberapa pihak yang independen dan juga kompeten dalam menentukan rating atas suatu perusahaan. Baik. Lalu analis yang ditugaskan dalam menangani suatu perusahaan juga terikat dalam suatu kode etik untuk menjaga independensi dan menghindari adanya potensi konflik of interest. Betul. Di mana satu perusahaan biasanya kami akan mensyaratkan ditangani oleh minimum 2 orang analis. Dan proses pemeringkatan ini juga transparan, artinya metodologi atau cara kita merating suatu perusahaan juga terbuka. Semua pihak bisa mempelajari metodologi tersebut di website Pevindo. Oh, ada websitenya, Pak? Ada, www.pevindo.com. Dan dengan adanya metodologi yang transparan itu artinya standarisasi dalam menentukan peringkat itu terjaga. Jadi jangan sampai cara merating satu perusahaan dan yang lainnya itu berbeda standarnya, tapi dengan adanya metodologi ini bisa menjaga standar pemeringkatan tersebut. Kami juga memiliki beberapa kebijakan untuk membatasi kegiatan pemeringkatan dan pemasaran. Tujuannya tentunya untuk menjaga tadi potensi benturan kepentingan. Ya itu penting sekali itu, Pak. Iya, betul. Untuk keberlangsungan Pevindo sendiri juga kan. Nah ini kan terkait dengan masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Pak. Bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis pemeringkatan? Apakah masih banyak minat perusahaan untuk menerbitkan surat utang? Ya tadi seperti yang sempat kita singgung, memang jumlah penerbitan surat utang korporasi di tahun 2020 ini menurunnya cukup dalam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan bukan hanya dari sisi penerbitan surat utang, tapi juga dari sisi peringkat. Karena peringkat itu juga harus kita update, Bu, dengan kondisi terbaru. Nah, memang dalam kondisi pandemi ini seperti sekarang betul. Banyak perusahaan-perusahaan yang kinerjanya memang sedikit terganggu dan memang ada juga akibatnya yang ratingnya harus kita sesuaikan untuk lebih mencerminkan kondisi tersebut. Dan memang perubahan rating di tahun 2020 ini memang relatif lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena memang kondisi pandemi ini tergolong extraordinary ya, tidak pernah terjadi juga sebelumnya. Bapak, apakah Bapak cukup optimis di tahun depan 2021 penerbitan surat hutang bisa lebih baik lagi, bisa naik lagi? Ya, memang kita melihatnya dengan pemulihan ekonomi yang sudah mulai terjadi, walaupun mungkin masih secara perlahan ya. Berproses bertahap ya, Pak. Dan juga harapan ya dengan adanya misalnya vaksin gitu ya. Amin. Dan masyarakat juga semakin sadar untuk menjaga protokol kesehatan. Harapannya tentu kegiatan ekonomi semakin baik ke depannya dan dengan demikian kebutuhan pendanaan dari perusahaan ini juga
akan mulai pulih dan ini mungkin juga akan tercermin dengan permintaan yang meningkat untuk penerbitan surat utang korporasi. Ya, mungkin dengan demikian maka kebutuhan untuk pemeringkatan juga kami harapkan juga akan kembali pulih ya Bu. Oke, baik. Berarti Bapak tetap optimis ya Pak ya untuk tahun 2021 ya Pak ya? Iya, mantap. Kita semua optimis pastinya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendro untuk waktunya. Semoga kapan-kapan bisa lanjut lagi perbincangan kita ya Pak ya. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, pemirsa, demikianlah 30 Minutes with Pevindo hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bella Fauzi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh